Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua jamaah sekalian senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam segala urusan. Dan bagi yang sedang berhalangan, sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kalau di Jabodetabek ini hujan dan hujan deras tadi siang ya. Kayaknya di beberapa tempat juga banjir sepertinya kalau hujan seperti ini. Nah, bagaimana di tempat Bapak Ibu nih ya? Hujan deras atau cerah ya. Tapi bagaimanapun kondisinya itu adalah ketetapan Allah bagi kita. Allah yang menetapkan turunnya hujan, Allah yang menetapkan cerahnya malam ya. Itu semua adalah qada Allah dan senantiasa kita sikapi dengan sikap yang terbaik. Kita manfaatkan untuk mengingat Allah, manfaatkan untuk menuntut ilmu di antara ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang sedang cek-cek ya. Mohon maaf, tadi saya kelempar ya, atau zoomnya yang mati. Kelempar, Seth. Tadi saya kelempar ya, yaitu tadi kayaknya efek hujan deras ya. Ini hujannya sangat deras di sini di Jabodetabek. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan kembali kajian di kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah juz awal dan masih di ini sudah di ini ya bab-bab menjelang akhir. Tentunya saya melanjutkan yang terdahulu ya bab apa kitab ini, dan kemarin kita bahas minggu lalu kita membahas bukan minggu lalu ya 2 minggu yang lalu kita sudah menuntaskan pembahasan perihal hadis mursal. Bagi jamaah Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian yang punya kitabnya atau sedang pegang kitabnya atau bisa download juga di internet ada, bisa dibuka di bab hadis qudsi ya. Insya Allah kita coba telaah perihal hadis qudsi. Saya coba share screen dulu. Nah, nah ini. Oke, di layar sudah muncul ya. Alhamdulillah, Tan. Baik. Baik, jamaah sekalian kita masuk ke bab al-hadis al-qudsi. Tahu kudusi ya. Nah, jadi ternyata pelafalannya bukan kudusi tapi kudusi. Al-hadis al-kudusi ya, kudus. Itu ya. Jadi huruf dalnya itu bunyi ya. Bunyinya domah. Jadi dibacanya al-kudusi, hadis kudusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Syekhuna Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala fi kitabihi Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulmikum fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al hadis al qudusi huwa, nah apa definisi hadis kudusi? Bentar,
Saya nyalakan dulu pensil. Oke, baik. Di sini disebutkan al-hadis al-qudusi huwa ma nukila ilaina ahadan anhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi adalah ma itu apa-apa, tapi apa-apa ini apa? Ya, apa-apa ini maksudnya hadis. Yaitu ma nukila ilaina, hadis yang dinukil kepada kita, yang disajikan, dipindahkan, diambil ya, dipindahkan kepada kita. Ahad dan secara ahad. Nah, jamaah sekalian kalau sudah bahas di bab-bab terdahulu, sudah dibahas bahwa hadis itu berdasarkan banyaknya jalur ya, maka terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir itu rawinya banyak sekali, kalau ahad sedikit. Bukan berarti hanya satu ya, namanya ahad itu bisa lebih dari satu tapi sedikit ya. Dan itu kan dibagi tiga lagi. Ada yang satu jalur, ada yang dua, ada yang lebih dari dua. Nah, hadis kursi itu termasuk hadis yang jumlah jalur periwayatannya itu sedikit, sehingga disebut hadis ahad. Jadi bukan mutawatir ya. Hadis kursi itu tidak ada yang mutawatir tapi ahad. Nah, nukila ilaina ahadan. Jadi dinukil kepada kita secara ahad, anhu darinya. Darinya dari siapa? Tentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'a isnadihi lahu an rabbihi. Bersama dengan sanadnya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah, dari Rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala. Bahwa min kalamihi ta'ala fayudhafu ilaihi wa huwal aglab. Jadi hadis kudusi adalah termasuk kalamullah. Tuh, ya. Yang disandarkan yudhaf ilahi kepadanya. Dia termasuk kalamullah yang disandarkan kepada Allah. Tapi nanti kita akan lihat ya, apa bedanya dengan Al-Qur'an. Walaupun sama-sama kalamullah itu. Jadi beda antara hadis kudusi dengan Al-Qur'an, walaupun di sini disebutkan kalamullah. Jadi kalamullah itu tidak selalu berarti Al-Quran ya. Baik, itu definisinya. Nah, baik, jadi itu ya definisi hadis kudusi. Sekali lagi, hadis kudusi adalah hadis yang diriwayatkan kepada kita secara ahad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penyandarannya atau isnadnya itu ya, eh, yaitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu isnadnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Robnya, dari Allah Ta'ala. Maka hadis kudusi merupakan salah satu kalamullah yang disandarkan kepada Allah. Ya, itu. Nah, sampai sini agak mirip dengan Al-Quran. Sampai situ. Tapi ada bedanya antara hadis kudusi dengan Al-Quran. Nah, coba kita lihat setelah kalimat setelahnya. Wanis batu ilaih. Hina idin nisbatu insya li'annahul mutakalim biha walad. Nah, nisbahnya kepada Allah ya. Jadi penisbahan dinisbatkan. Hadis ini dinisbatkan kepada Allah. Maka nanti kita akan lihat dalam hadis qudsi itu biasa ada lafaz qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah padahal bukan Al-Qur'an. Tapi lafaznya qala Allah. Nah, itu namanya nisbah ya. Penisbatan kepada Allah. Nah, penisbatan kepada Allah ini nisbatu insya'in. Itu penisbatan secara insya. Maksudnya apa insya itu? Artinya Allah itu yang memulai.
Insya itu artinya memulai. Li'annahul mutakallim biha awalan. Kenapa? Karena Allah adalah mutakallim, pembicara terhadap hadis itu yang pertama kali. Nah, jadi bahwa ini adalah kalamullah karena yang memulainya adalah Allah. Tapi nanti setelahnya hadis ini, kalamullah ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dia itu ada dua ini ya, ada dua dua tahap, dua step yang menjadikannya hadis qudsi yang ini beda dengan Al-Quran. Step pertama adalah penisbatan kepada Allah Ta'ala dengan perkataan kalau Allah. Step kedua adalah penisbatan atau penyandaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena li'annahu al-mukhbir biha. Karena Nabi Muhammad SAW adalah al-mukhbir. Mukhbir itu yang mengabarkan, yang menyampaikan. Mukhbir biha yang menyampaikan hadis itu. Anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan Al-Quran? Baik, kayaknya udah bisa pensil saya berfungsi. Coba kita lihat. Ya, kita lanjut aja. Baik, jadi bikhilafil Quran. Nah, jadi kalau pertanyaan, kok sama-sama kalamullah, tapi bedanya dengan Quran apa? Eh, Bedanya dengan Al-Quran adalah, bukan aku sekalian, bikhilafil Quran fa innahu la yudhafu illa ilahi ta'ala. Quran itu hanyalah disandarkan kepada Allah saja. Nah, itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama kalamullah, tapi kalau hadis qudsi itu penyandaran kepada Allah itu adalah penyandaran sifatnya insya'i saja. Ya, insya'i saja. Artinya kalam itu pembuatnya Allah. Tapi penyandaran eh, penyandaran lafaznya atau penyandaran penyampainya lafaznya tentu saja itu adalah kepada Rasulullah SAW karena beliau sebagai al-mukhbir, ya, beliau sebagai al-mukhbir gitu. Kalau Al-Quran maka penyandarannya hanya kepada Allah saja. Fayuqalifihi maka dikatakan di sini kalau Allah Ta'ala. Dalam apa maksudnya? Kalau Allah Ta'ala. Dalam Quran. Kalau Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis Qudsi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fima yarwihi an rabbihi. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Cuman nanti kalau kita lihat contohnya, nanti saya akan tampilkan juga contohnya ya. Hadis Qudsi ternyata ada juga kalau Allahnya. Terus bedanya apa? Bedanya sebelum qala Allah ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebentar saya lagi coba supaya pensil saya berfungsi ya sebentar. Ini saya coba ulang lagi. Sebentar ya. Nah, coba saya ulang lagi. Sama aja ya. Udah, saya coba ini ya. Eh, Membuka.
papan tulis. Oke, kita coba ilustrasikan. Muncul ya. Hmm, baik. Oke, gini aja sambil sambil urut saya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dibedakan oleh jemaah sekalian. Mungkin juga sebelum pernah mengkaji di kelas ini juga pastinya pernah mendengar ya, mendengar adanya hadis kudusi gitu. Atau kita sering menyebutnya hadis kudusi gitu kan. Dalilnya diwakafkan. Nah, mungkin agak membingungkan. Ini hadis kok kalau Allah gitu. Hadis ada kalau Allahnya ya, ada Allah berkata. Loh, apa bedanya kalau gitu dengan apa namanya? Al-Qur'an. Nah, itu tadi ya, bedanya adalah dia penyandarannya gitu ya. Walaupun penisbatan awalnya bahwa kalam ini berasal dari Allah Ta'ala, tapi tetap kemudian penyandaran perkataannya atau lafaznya itu adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba tampilkan contoh hadis qudsi ya. Nah ini, mudah-mudahan ini muncul kalau yang ini ya. Selalu muncul ya. Ya, oke, muncul ya di Muncul, monitor Bapak Ibu. muncul Ya, Ted. ini kita ambil dari kitab Al-Ahadis Al-Qudusiyah. Nah, Al-Ahadis Al-Qudusiyah. Ya, wallah alam ada ikhtilaf. Apakah dalnya itu wakaf atau berbunyi? Kalau di sini Al-Ahadis Al-Qudusiyah. Dalnya mati ya. Nah, ini kayaknya tidak substansial ya. Intinya sama aja. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi di dalam hadis ini diawali dengan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yang paling atas nih ya. Nah, ini paling atas nih. Di sini tulis qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis kursi itu masih harus qala Rasulullah gitu ya. Itu karena hadis dia, sehingga masih harus ada qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bawahnya barulah apa? Qala Allah, qala Allah gitu. Jadi qala Rasulullah baru qala Allah, artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata Allah gitu. Gitu. Ya, dalam hadis ini qala Allahu idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'maluha. Jika seorang hamba ingin melakukan keburukan, maka tidaklah ditulis atasnya hingga dia melakukannya. Jadi kalau kalau kita eh, berniat melakukan keburukan itu belum ditulis. Nanti kalau sudah melakukan baru ditulis sebagai sebuah kemaksiatan. Fa'in amilaha faktubuha bimisliha. Nah, kalau kemudian dia itu melakukan, maka tulislah ya, tulislah dia yang setimpal dengannya gitu. Wa in tarokaha min ajli, tapi jika dia meninggalkan perbuatan tersebut demi aku, kata Allah, faktubuha lahu hasanatan ya, eh, tulis satu kebaikan. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Ya, jika dia ingin melakukan sebuah kebaikan dan belum melakukannya, maka tulislah, ini kan perintah kepada malaikat ya, maka tulislah baginya satu kebaikan. Walaupun belum dilakukan baru niat. Beda dengan keburukan. Baru niat belum ditulis kalau baru niat. Ketika sudah dilakukan baru ditulis dosa. Tapi kalau perbuatan amal soleh, walaupun baru niat sudah ditulis kebaikan pahalanya. Fa'in amilaha faktubuha lahu. Nah, kalau kemudian dia mengerjakan perbuatan itu, setelah dia meniatkan tadi, maka tulislah juga kepadanya apa?
bi asyri amsalihha 10 kalinya. Ila sab'i mi'ati dhiyafin yang kemudian 700 kali bercabang gitu. Nah, itu luar biasa ya. Kalau perbuatan maksiat Allah hanya mencatat ketika diperbuat, niatnya tidak. Itu pun dosanya setimpal dengan perbuatannya saja. Jadi 1 banding 1. Ya. Kalau dia meninggalkan keburukan tadi dapat pahala gitu kan. Nah, beda dengan amal soleh. Amal soleh itu niat aja udah dihitung pahala. Apalagi melakukan, tambah lagi. Apalagi pahalanya dikali lipatkan ya. Itu 10 kalinya dan dikali 700 lagi. Seperti itu. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian hadis qudsi. Perhatikan di atas itu tulisannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawahnya yaqulullah. Nah, bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran itu dia langsung qala Allah. Kalau Quran yaqulullah, ya kan? Tidak ada Quran itu qala Rasulullah, tidak ada. Karena Quran murni kalam Allah secara nisbah dan juga idhofah penyandaran. Jadi secara nisbahnya kepada Allah, penyandarannya juga kepada Allah, tidak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis qudsi memang apa namanya disandarkan pada Allah, ya. Tapi hadisnya penyampainya disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beda dengan Al-Quran. Baik, kita lanjut ya ke kitab lagi. Nah, nah, baik, baik. Jadi itu ya. Quran itu Quran itu kalau Allah adapun hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala. Walirawil hadis kursi sofatan hidahuma anyakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Maka seorang periwayat hadis kursi itu ada dua sifat. Dua sifat itu dua deskripsi, dua penjelasan ketika menjelaskan hadis kursi. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala. Tuh. Wasaniyah tuhas, adapun bentuk yang kedua, an yakula aqalallahu Ta'ala. Allah berkata, fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat bedanya tipis-tipis saja dalam redaksi penyampaian ini, ya kan? Nah, yang pertama, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia ambil langsung dia ambil dari Allah, disandarkan pada Allah. Atau kedua, kalau Allah Ta'ala, ya, kalau Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fima rawahu anhu Rasulullah SAW. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dua contoh ini, dua format ini, dua bentuk ini, makna wahid, wal makna wahid. Ya, sama saja. Makna itu artinya, wahid itu satu. Jadi sama aja gitu maksudnya. Ya, oke. Gimana? Sudah mulai bisa mengikuti? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke. Berikutnya wal farqu bainal Quran wal hadis. Wal farqu bainal Quran wal hadis qudsi. Nah, jadi kalau eh, seolah kok sama gitu kan. Quran dan hadis qudsi sama-sama apa? Kalau Allah. Tapi ada bedanya apa? Anal Quran maka nalahu wa ma'nahu min indillah. Quran itu makna dan lafaznya dari Allah. Jangan lupa nih, ini konsep yang sangat-sangat penting. Konsep yang sangat-sangat penting tentang Quran. Jadi akan ada dua isu di situ. Ada makna dan apa namanya? Lafaz. Makna dan lafaz. Lafaz itu apa? Lafaz itu Bismillahirrahmanirrahim.
Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu lafaz itu. Zalika pakai zalika bukan pakai hadza, bukan pakai tilka. Pakainya zalika. Nah, itu lafaznya dipilih oleh Allah Taala, ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Itu namanya apa? Ya, lafaz. Nah, maknanya berarti arti dibalik lafaz itu. Baik, jadi kalau Quran itu dua-duanya makna adalah lafaz dari Allah. Jadi Allah yang milih kata-katanya ini nih, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu bukan kata-kata Nabi Muhammad SAW, tapi kata-kata Allah Ta'ala. Itu namanya lafaz. Jadi baik lafaz maupun maknanya min indillah dari Allah biwahyi jalil, dengan melalui wahyu yang jelas, ya. Nah, wahyu itu dibawa oleh, jadi wahyu itu nggak ada yang langsung kepada Nabi SAW, nggak ada. Semua wahyu yang menjadi Al-Quran itu dibawa oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Jadi wahyu dibawa oleh Jibril. Nah, kalau Quran itu begitu. Satu lafaznya dari Allah, yang kedua disampaikan lewat jalan wahyu, itu lewat dibawa oleh malaikat Jibril. Itu. Nah, amal hadis kudusi, adapun hadis qudsi itu, jadi walaupun dia itu hadis qudsi itu kalau Allah, bahwa maka adalah hukum min indi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari mana mana? Dari Allah Ta'ala, min indil. Ya, jadi mana dari Allah, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kayak tadi yang kita baca itu hadis qudsi itu kan dari Allah lafaznya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus mananya dari Allah, gimana caranya, kan nggak ada malaikat. Caranya bisa lewat ilham ataupun mimpi. Tuh, baik. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Ya, Eh, jadi mulai kelihatan bedanya ya. Antara hadis. Jadi ada tiga di sini harus kita bedakan tuh. Hadis yaitu hadis pada umumnya. Yang kedua adalah hadis kursi. Yang ketiga Al-Quran. Ini bedanya apa? Nah, antara hadis kursi dengan Quran ada kesamaannya, yaitu ada kalau Allah, perkataan Allah. Tapi bedanya Quran itu murni disandarkan pada Allah redaksinya. Makna dan redaksi. Adapun hadis kursi, makna redaksi, ya maaf. Hadis kursi makna dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Quran dan hadis kursi berada di situ, ya. Anal Quran maka lafzu wa ma'nahu min indillah biwahyi. Adapun hadis qudsi, nah dia lafaznya dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang kemudian bedanya, apalagi bedanya dengan Quran, ya. Wal Quran lafzun mu'jizun munzilun, wal Quran lafzun mu'jizun wa munzalun biwasitati Jibril. Jadi Quran itu adalah lafaz yang mukjiz, menjadi mukjizat melemahkan musuh-musuh, dan diturunkan lewat perantaraan Jibril. Nah, itu namanya Quran. Itu namanya Quran. Jadi kalau nggak ada lafaznya bukan Quran namanya. Karena lafaz yang melemahkan. Kalau bukan lafaz yang melemahkan atau yang memberikan mujizat, bukan Quran namanya. Kemudian yang harus juga munazzil atau munazzal bi fatati Jibril. Ya. Yang kemudian turun lewat perantara malaikat Jibril. Jadi kalau bukan malaikat Jibril yang membawa, bukan Quran, ya. Kayak gitulah. Itu definisinya. Quran itu. Al-Quran itu definisinya itu. Ya, jadi bisa lihat apa bedanya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi kalau mu'jiz. Nah, itu Quran itu mu'jiz. Ada ayat yang melemahkan musuh. Tuh dalam Quran ada, sehingga Quran itu adalah mujizat. Nah, tapi kalau hadis qudsi mujiz tidak. Tidak. Satu, tidak mujiz bagaimana Quran. Yang kedua, bidunil wasitoh, tanpa adanya perantara. Kalau hadis biasa tadi perantaranya
Jibril, maaf. Kalau Quran, perantaranya Jibril. Kalau Quran. Tapi kalau hadis qudsi, ya, nah itu maknanya turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara Jibril. Gitu ya. Eh, Adapun maknanya, nah itu tanpa perantara. Jadi dari Allah langsung, biduni wasitoh, dari Allah langsung. Itu bedanya. Ya, sekali lagi nih, Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah dua-duanya. Tapi kalau hadis qudsi, yang kedua, Quran itu mujiz ya, mujiz itu apa, memberikan mujizatan dalam arti melemahkan musuh. Kalau hadis qudsi bukan mujiz dan tidak perantara, tidak ada wasitoh. Jadi langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi makna maksudnya ya. Jadi maknanya masuk. Terus tadi perkataan siapa bahwa kalau Allah Taala bla 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 itu walaupun kalau Allah Taala sebetulnya redaksinya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Allah langsung harus gini kata-katanya enggak. Walaupun kalau Allah ya, nah itu menariknya nih diskusi ini karena dia itu hadis bukan Quran dan tidak lewat Jibril. Jadi tanpa perantara, biduni wasit, langsung kepada Rasulullah SAW. Ilham ilham itu langsung. Makanya kenapa lafaznya tidak dari Allah tapi dari Rasulullah SAW, karena dia nyampe kepada Rasulullah SAW dalam yang sampai Rasulullah SAW itu hanya maknanya saja, lafaznya nggak ada. Beda dengan Quran, lafaznya turun. Nah, supaya lafaznya bisa turun, nggak bisa dengan mimpi dong, nggak jelas. Maka diutuslah malaikat menyampaikan, nah, ini wahyu dari Allah. Oke ya. Wal farqu bainal Quran wal hadis al qudsi. Nah, apa bedanya kalau gitu Quran dan hadis qudsi? Ya tadi itu sebagai sudah dibacakan. Karena gaya tulisannya Syekh Tekin An-Nabhan itu sering mengulang, deh, mengulang-ulang. Nanti ada lagi di bawahnya. Nah, jadi eh, bedanya dengan hadis yang bukan qudsi gimana? Wahwa yang yaitu anal Quran wa lafzul ladzi nazala bihi Jibril. Quran itu adalah ya lafaz yang diturunkan Jibril alaihissalam. Jadi Quran adalah lafaz yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ada malaikat Jibril bawa tuh lafaz Quran ini loh harus dibaca ini. Itu namanya Quran. Wal hadis qudsi, adapun hadis qudsi huwa ikhbarullah maknahu bil ilham wa bil manam. Jadi dia dari Allah juga ikhbarnya, kabarnya itu dari Allah tapi lewat apa? Eh, ilham au yakni bil manam yaitu dengan ilham ataupun dengan mimpi maknanya. Makanya nggak bisa dilafasin kan? Maksudnya tidak bisa lafasin dari Allah karena mimpi. Bagaimana bisa lafaz dari Allah? Karenanya hadis qudsi itu tetap lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di titik itulah hadis qudsi dan hadis lain itu sama aja dari segi itu, ya, yaitu dinisbatkan kepada Nabi SAW kepada Allah. Nah, Pak Akhbarun Nabi SAW ibaratin ini. Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan makna tersebut dari hadis Al-Qudsi, maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, menginformasikan, menyampaikan kepada masyarakat dengan bentuk yang min indi sesuai dengan Nabi SAW. Dengan ungkapan atau ya dengan ungkapan redaksi yang sesuai dengan Nabi SAW, tidak kemudian dari Allah Ta'ala. Redaksinya, ya. Nah, itu. Nah, kemudian baik sebenarnya tadi wa amma sairul hadis. Namun hadis yang lain kebanyakan fahiyya kal hadis al qudsi maknaha minallah, yaitu sebagaimana dalam hadis qudsi maknanya dari Allah walafzuha minar rasul, tapi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mata kuliah yang sebagaimana apa namanya hadis-hadis yang lain. Nah, bedanya dengan hadis yang biasa itu dia tidak qala Allah taala. Nah, langsung aja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kemudian setelah qala Rasulullah qala Allah taala, tidak. Itu bedanya dengan hadis yang. Nah, jadi walakin lam yudhifha ilallah. Tapi dia itu tidak disandarkan kepada Allah taala.
tidak disandarkan qala Allah Ta'ala dalam hadis yang biasa, ya. Nah, jadi memang eh, hadis qudsi itu jenisnya jenis hadis, bukan jenis ayat Quran. Gitu. Makanya dia ada kesamaannya dengan hadis yang lain dari segi lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita bacanya kok ini kalau Allah berarti ini seolah-olah itu perkataan Allah gitu kan? Seolah-olah perkataan Allah, ya. Kalau Allah itu kan. Jadi seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan langsung dari Allah Taala. Mungkin ya, mungkin ada yang mengira ini seperti Quran gitu, cuman nggak dimasukin ke dalam Quran. Mungkin ada yang mengira seperti itu. Nah, tapi dalam forum ini eh, tersampaikan bahwa itu tidak seperti itu, ya. Hadis qudsi itu tetap saja hadis, hadis seperti yang lain, ya. Eh, Tetap redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya saja dari Allah, ya. Nah, gitu. Bedanya adalah bentuknya aja ada kalau Allah seperti itu. Beda dengan hadis yang lain. Fatasmiyatul hadis al-mudhaf ilallah ta'ala bil hadis qudusi tasmiyah istilahiyah. Maka penamaan hadis tersebut disandarkan kepada Allah Ta'ala itu dengan penamaan hadis qudsi itu penamaan yang istilahi. Jadi maksudnya itu bukan karena ini adalah Allah berkata seperti itu, tidak. Jadi penyandaran kepada Allah itu hadis qudsi, itu adalah hadis yang yaitu artinya itu secara istilahi saja. Ya. Kalau Allah Ta'ala itu secara istilahi, maksudnya adalah secara istilah itu gimana ya maksudnya? Bersifat istilah itu, bersifat istilah. Jadi dia disandarkan kepada Allah, tapi bukan benar-benar Allah yang mengucapkan itu gitu. Allah hanya mengilhamkan saja, nanti perkataannya itu dicari diksinya oleh atau dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara lafaz. Nah, baik, coba kita lihat lagi ke kitab yang tadi. Ada beberapa contoh-contoh yang bisa kita lihat selain contoh yang tadi, ya. Ini kan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kulullah gitu. Ida aroda abdi dan seterusnya. Ya, mana lagi yang menunjukkan lafaz? Nih, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qala. Kayak gitu bisa berkata bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah berkata, Innallaha qala. Itu tala itu abdi dan seterusnya. Ada lagi qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullahu taala. Nah, gitu, ya. Lahwani ahli nar dan seterusnya. Juga sama kalau Rasulullah SAW ya Allah azza wajal, ya. Nah, seperti itu ya, hadis qudsi itu. Jadi dia walaupun kalau Allah Taala tapi bukan mujizat di Quran karena dia tuh hadis. Ya, kalau gitu kenapa harus digituin sih Ustaz? Harus ada kalau Allah harus disebutkan hadis qudsi gitu. Itu berarti ada sebuah keistimewaan yang dialami Rasulullah SAW ketika mendapatkan hadis-hadis ini. Nah, itu maksudnya. Wallahu alam, tapi begitulah ya. Secara teknisnya ya ini hadis-hadis juga gitu. Cuma ditambah yaqulullah taala itu aja. Ya isinya adalah Allah yang kemudian maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyampaikan kepada umatnya yaitu redaksinya seperti ini. Misalnya ana inda dzani abdi itu populer ya hadis itu. Itu yaqulullah taala itu. Walaupun awalnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ini banyak ya, ini ada arba'in. Ada 40 ya. Yang sebut dalam kitab lain sebutnya arbaun al-qudsiyah. Baik, saya kira itu pengantar perihal konsep memahami apa namanya hadis qudsi. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Ya, tafadhol. Ya, Alhamdulillah. Syukur Tad atas penjelasan pada diskusi ataupun telaah kita malam ini. Jadi menambah khasanah buat kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, terkait dengan istilah. Mungkin ya, sebagian kita tidak asing dengan istilah hadis qudsi atau hadis kudusi tadi.
Dan tadi juga dipaparkan dari penyampaian beliau barusan, eh, membedakan Al-Quran dengan hadis qudsi ataupun hadis qudsi dengan eh, eh, hadis yang lain ya. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin di antara kita dulu juga sempat ya, terutama kita yang belum pernah mengecap dunia pendidikan madrasah. Wah, mungkin seperti yang disampaikan beliau, hadis kursi ini firman Allah yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran mungkin ya. Mungkin ada sebagian kita yang punya pemikiran begitu. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan ini setidaknya menjadi maklumat lah ya, merefresh kembali mungkin sebagian kita. Dan seperti yang disampaikan beliau, kita buka sesi diskusi buat Bapak Ibu yang ingin memperdalam ataupun ada yang ingin berdiskusi terkait dengan tema kita ataupun tema yang sebelumnya ya, karena memang judulnya masih kita satukan. Eh, Kami tunggu ya, bisa nanti kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar ataupun nanti bisa langsung mau interaktif bersama beliau. Nanti kita berikan kesempatannya. Ini sudah ada, ya, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, Ustaz. Kami bacakan aja, Ustaz. Ya, ya, silakan, silakan. Oke. Ini dari peserta kita, Ibu Sri Dismayanti, izin Ustaz, apakah hadis qudsi sama dengan hadis yang lain? Ada yang sahih, juga ada yang dhaif. Atau hadis qudsi lebih kuat dari hadis yang lain, mungkin maksudnya nih, Ustaz. Nah, ini Ustaz, mohon tanggapan Ustaz. Ya, baik. Bismillah, barakallahu fikum. Ya, jadi eh, hadis qudsi itu pertanyaannya apakah kemudian ada sahih atau dhaif atau lebih kuat dari yang lainnya. Nah, eh, hadis qudsi itu adalah termasuk hadis ahad. Nah, sebagaimana hadis ahad, nah, kita sudah kenal ya bahwa hadis ahad itu kan dibagi, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu. Nah, itu hadis ahad. Nah, karena itu, karena kemudian hadis qudsi itu ya adalah hadis ahad, maka dia menyimpan bisa sahih, bisa yang lainnya, gitu ya. Nah, bisa sahih, bisa hasan atau dhaif, namanya juga hadis ahad. Nah, jadi bukan berarti ketika disandarkan kepada Allah Taala, ya, kalau Allah Taala maka menjadi lebih kuat, bukan itu. Karena kita tahu bahwa cara mengecek kekuatan sebuah hadis gimana? Pernah kita bahas kan? Ya, yaitu dari apa? Pertama mutasil atau tidak, nyambung atau tidak rantai sanadnya. Yang kedua, rawinya adil atau tidak. Yang ketiga, rawinya apa namanya? Dobit atau tidak. Yang keempat, apakah ada apa namanya? Ya, syad. Yang kelima, apakah ada ilat atau tidak. Jadi rawinya diukur, dihitung, diselidiki, nah, ya. Nah, juga apakah tersambung atau tidak, nah gitu. Jadi itu yang dilihat ketika melihat kualitas sebuah hadis. Itu yang dilihat gitu. Rawinya dan sanad. Nah, tidak kemudian apakah isinya kalau Allah atau tidak tidak. Jadi kalau itu kan matanya ya, matan di hadis itu. Jadi dia tidak mempengaruhi kekuatan hadis qudsi ya. Jadi kekuatannya ya tergantung kepada kemudian apa ngecek tadi sanad dan rawinya, bukan karena kalau Allah Ta'ala gitu. Tapi lihat dari sanad dan rawi. Baik, Allah alam. Ya, kalau boleh menyambung sedikit, Ustaz, berarti bagaimana berhujah dengan hadis qudsi ini, Ustaz? Statusnya di dalam satu Ya, fikih, Ustaz. ya boleh, boleh. Boleh berhujah karena itu hadisnya banyak yang sahih. Nah, di antaranya tadi yang saya coba tadi yang ditampilkan
ini adalah hadis-hadis qudsi yang sahih. Ini yang saya tampilkan ini hadis yang dikutip, yaitu ini hadis yang sahih. Ya gitu. Jadi kalau sahih gimana? Boleh dijadikan hujah? Boleh. Boleh digunakan? Boleh. Walaupun mungkin banyak kan bukan berkaitan dengan akidah ya. Baik, ya gitu ya jawabannya Ustaz. Boleh sepanjang sahih ya. Kalau yang nggak sahih ya tidak boleh. Sama aja kaidahnya dengan hadis lain. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Syukuran, Ustaz. Kita masuk ke penanya selanjutnya nih, Ustaz. Dari Mas Norman Baskara. Ya, mudah-mudahan Mas Norman sehat selalu ini. Em, Beliau bertanya, Ustaz, hadis Qudsi ada berapa jumlahnya, Ustaz? Nah, ini Ustaz pertanyaan dari beliau. Ya, hadis kursi tidak ada eh, tidak ada apa namanya keterangan yang bisa memastikan ya. Hafiz ini belum membaca referensi dari situ. Jadi karena banyak apa pendapat tentang berapa jumlahnya diskusi. Tapi gini, yang pasti apa? Jadi Allah kalau angkanya, Allah alam belum anak belum saya sendiri belum mendalami perihal angka berapanya jumlah diskusi persisnya ya. Tetapi pada prinsipnya hadis qudsi itu jumlahnya lebih sedikit daripada hadis yang lain. Di hadis yang terkategorikan kalau Allah di dalam ada kalau Allah itu lebih langka, lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang lain. Barangkali itu yang bisa saya coba jawab ya. Jadi kalau ukurannya kualitatif dia sedikit gitu. Tapi kuantitatif Allah alam saya belum belum pernah tahu apa angkanya berapa banyak. Jadi itu aja secara kuantitatif kurang lagi. Maaf, secara kuantitatif ya sedikit daripada hadis yang lain. Itu Allah a'lam. Oke, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya, Mas Norman. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Dari, mohon Ya. maaf ini Mas atau Ibu mohon izin, Naf. Afwan Ustadz, kalau hadis qudsi adalah hadis ahad, apakah tidak ada yang mutawatir? Nah, ini bagaimana Ustadz penjelasan tadi? Ya betul. Hadis hadis qudsi itu hadis ahad. Jadi tidak ada yang mutawatir. Jadi yang mutawatir itu eh, bukan hadis qudsi gitu. Bentuknya bukan bentuk hadis qudsi. Jadi yang bentuknya hadis qudsi itu hanyalah hadis yang terkategorinya ahad. Maksudnya gini, semua hadis qudsi itu tadi kalau disampaikan oleh Syekh Taqi Rahmani di paragraf awal, ya hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ahad dari Allah Taala. Jadi dia jalurnya ahad hadis qudsi itu ya. Nah, eh, tapi banyak yang sahih. Ya sahih kan bukan berarti mutawatir ya. Ya ahad juga ada ahad yang sahih kan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau tidak ada lagi, ini kembali pertanyaan dari Mas Norman Ustadz. Ya, mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu kalau nanti tidak ada lagi. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Norman. Apakah Allah hendak memberikan contoh kepada manusia melalui Nabi dengan hadis qudsi Ustaz? Apakah maksud Allah menyampaikan kalamullah melalui hadis? Ini kemana? Gimana itu tanggapannya Tad? Ya, em, jadi ini penarikan ibroh saja ya tidak ya sah-sah saja kita mengambil ibroh seperti itu. Tapi memang kita belum menemukan dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri apa gerangan ibrohnya ya. Kenapa kemudian eh, ada hadis qudsi gitu. Jadi di sini disebutkan namanya apa maksud Allah menyampaikan kalau Allah melalui hadis gitu. Ya,
Wallahu alam, apakah kemudian hikmahnya atau eh, ibrohnya, ya, apakah ada ibrohnya? Nah, eh, cuman dari kemudian kita membaca hadis qudsi, maka ini kemudian ada sesuatu yang istimewa yang hendak Allah titipkan dalam pesannya gitu, gitu ya. Sekali lagi kan tidak mempengaruhi kekuatan hadis ya, karena kekuatan hadis kan dari sanad dan rawi itu tadi kita sudah sampaikan. Tapi ini adalah uslub ya, yang karena sebuah hadis itu kan dari Allah, betul ya. Semua hadis itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua hadis itu dari Allah. Tapi secara maknanya saja. Adapun secara lafaz, semua hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang gini, semua hadis itu adalah wahyu Allah. Tapi ada uslub yang membuat kita lebih terkesan dengan isi daripada hadis itu. Apa itu uslubnya? Uslubnya adalah ketika hadis itu dinisbatkan kepada Allah langsung. Kepada Allah, kalau Allah. Walaupun kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penisbatan kepada Allah itu membuat pesan di dalamnya, oh ini penting banget, pesan istimewa sekali sampai kemudian ada penisbatan kepada Allah Ta'ala. Ya, ada penisbatan kepada Allah Ta'ala. Misalnya tadi apa? Pesannya tentang bahwa dalam satu hadis tadi, ketika seseorang berencana berbuat buruk, tidak dicatat. Ketika dilakukan, barulah dicatat sebagai dosa. Dan kemudian, dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian seseorang sebaliknya berniat berbuat baik, itu sudah dicatat. Ketika dia berbuat baik, diamalkan gagasannya itu, maka dicatat juga gitu. 10 kalinya bahkan. Nah, bahkan dikali lagi 700 kali. Nah, ini kan membuat kita, oh ini penting banget ya pesan ini. Sampai-sampai disebutkan kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai kalau Allah Ta'ala gitu. Ini hadis yang istimewa dari segi bukan kekuatan status hadis yang sahih dan dhaif, tapi dari segi asarnya kepada kalbu kita, kepada ruh kita, kepada akal kita. Asarnya akan lebih kuat. Gitu ya. Asarnya ya, bukan status hadisnya. Asarnya lebih kuat karena ada perkataan kalau Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Bapak Ibu jamaah sekalian. Sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir. Ustadz, sebelum ditutup, kira-kira boleh sedikit spill apa nama kitab yang mungkin menjadi bacaan buat kita di referensi hadis qudsi. Mudah-mudahan ini sebagai penutup nantinya, sehingga kita jamaah juga bisa menilik langsung ya dari apa yang nanti rekomendasi beliau ya. Kalau boleh tahu, Tad, diinformasikan, Tad. Sekaligus Ya, ditutup, Tad, kalau ada yang ingin disampaikan sebagai sesi penghujung ini. baik. Jamaah Bapak Ibu rahmatullah, eh, untuk kita lebih menghayati dan apa mencermati contoh-contoh hadis qudsi yang paling simpel barangkali adalah yang saya tampilkan di share screen ini. Nah, judulnya Al-Hadis Al-Qudsiyah. Nah, gitu. Atau ada juga yang judulnya Arba'un Hadis Qudsi. Ada juga. Jadi hadis qudsi yang 40 gitu. Itu ringkas ya. Jadi hanya memuat sekitar 40 contoh hadis qudsi. Kita bisa mencermati pesan apa saja yang Allah berikan yang kemudian ingin Allah anggap penting oleh kita, sangat penting sehingga apa? Tercakup dalam hadis qudsi di mana ada lafaz kalau Allah taala. Ya, contoh lagi nih. Idza ahabba abdi liqa'i ahabbtu liqa'ahu. Jika hambaku mencintai ya liqa'i bertemu denganku, ahabbtu liqa'ahu maka aku pun menyukai bertemu dengannya. Tapi wa idza kariha liqa'i jika dia benci bertemu denganku, karihtu liqa'ahu maka aku pun benci bertemu dengannya, ya. Nah, ini banyak tuh. Apalagi nih?
Eh, apa ya? Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu. Nah gitu. Jadi innallaha yaqulu. Ya, padahal sebelumnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu li ahli jannah, ya ahli jannah, fa yaquluna labbaika rabbana. Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, ya. Nah, maka mereka pun menjawab labbaika rabbana dan seterusnya. Jadi kalau mau baca ini boleh baca ya, hadis atau qudsi atau lebih tepatnya 40 hadis qudsi ya atau arbaun hadis qudsi ya bisa dicari dari internet, bisa dibaca-baca untuk kemudian oh ini tuh hadis qudsi contoh-contohnya, pesan-pesannya apa saja. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan dengan majelis kita ini semakin menambah kecintaan kita kepada ilmu, kepada hadis dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kepada agama kita, tentu saja ini agama Islam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang eh, diistimewakan Allah dengan berjuang meninggikan agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.